Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtidanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, ke Palangkaraya pergi liburan. Liburannya bersama keluarga. Salam sapa saya sampaikan. Apa kabar hadirin semua? Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dunia saat ini sedang berada di era disrupsi. Sebuah era yang tidak asing di telinga kita. Sebuah era dengan perubahan yang besar, cepat dan tak bisa dihindari. Perubahan ini hadirin sebagai akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Perubahan ini juga hadirin menuntut kita untuk berkreasi dan berinovasi, selalu meningkatkan kualitas diri, bukan malah berleha-leha dan hidup berfoya-foya. Asal senang tak peduli uang orang, asal lezat tak peduli aset rakyat, bahkan asal viral tak taunya melanggar moral. Hadirin, Indonesia saat ini sedang berada di fase kegentingan, di mana kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kian hari kian menurun. Ada pejabat kita yang bejat, yang berani melipat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Diperparah lagi hadirin, beberapa oknum dari lembaga terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya hidup dan pendidikan yang terus meroket tinggi. Bayangkan hadirin, betapa malunya kita. ICW, Indonesia Corruption Watch, mencatat korupsi di Indonesia semakin meningkat selama 10 tahun terakhir ini. Hadirin, jika hal ini kita biarkan begitu saja, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin terdegradasi, kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit untuk diobati. Betul hadirin? Betul gak? Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai abdi negara agar bisa menjadi teladan dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik? Kuncinya adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan dakwah Al-Quran dengan judul Meneladani Rasulullah dalam Melayani Masyarakat. Berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 438 mengatakan, ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman agar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata uswah dari ayat ini yang berarti keteladanan selaras dengan pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. As-Sa'di mengatakan, keteladanan yang baik itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah figur yang luhur dan contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, Muhammad, he is the only one example. Begitu mulianya akhlak ang Banjar, kula wong Jawa, biar dika uluh Dayak, engkeh ureng Madure, di hadapan Allah kita sama. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo telah menurunkan nilai-nilai dasar atau yang disebut dengan core values ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana kesemua ini hadirin adalah keteladanan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, Profesor B.J. Habibie mengatakan ada kelemahan yang sangat ditakutkan, yaitu lemah akhlak. Hadirin, saudara-saudaraku, jika lemah akhlak ini melekat pada diri kita sebagai ASN, maka saya yakin era ini akan membuat hidup kita kacau, penuh masalah. Hidup dalam resah dan gelisah, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan tidak menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Syekh Yusuf Ali Khan dalam bahasa Urdunya mengatakan, kisi memiliki tabahe kim ke ape aktifak nehi.
kehancuran suatu bangsa dan agama jika rakyat dan penganutnya tidak memperhatikan akhlak yang mulia. Hadirin, jika kita sebagai ASN tidak memperhatikan akhlak mulia kita, maka tunggulah kehancuran instansi dan negaranya. Hadirin yang berbahagia, dari dakwah Al-Quran yang telah saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa agar kita bisa menjadi ASN atau abdi negara yang teladan dan bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kuncinya adalah meneladani Rasulullah dan menjalankan core values ASN berakhlak dengan semboyan bangga melayani bangsa. Jadilah ASN berprestasi, berkompetitif dan berkarakter Islami. Hadirin, saya ajak Anda yang ada di sini semuanya, mari jadi ASN primadona, ASN pribadi mantap, dominan di mana-mana. Setuju hadirin? Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Ke Pantai Luki mencari ikan, mampir sebentar ke rumah Bu Asi. Cukup sekian yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.